ujiannya beda-beda macam-macam. Nah, sikapnya bagaimana? Farhamu ahlal bala. Orang yang sedang diuji, musibah apapun itu, sayangi, dan kamu syukuri dirimu yang sehat, yang selamat dari ujian tersebut. Laisa syukur bil lisan. Tapi syukur itu bukan mengucap alhamdulillah saya sehat. Bukan itu. Alhamdulillah saya punya duit. Bukan itu syukur. Yang dimaksud syukur di sini bukan seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Nasihat Islam. Semoga apa yang disajikan bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Jangan lupa bersyukur alhamdulillahirrabbilalamin dan membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu warada fil hadits an-nasu mubtalan wa mu'afa farhamu ahlal bala washkurullaha 'alal 'afiyah. Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Sumait dalam sebuah riwayat ya, disebutkan bahwasanya manusia itu ada dua kelompok. Ada yang mubtalan, ada yang mu'afan. Ada yang diuji, ada yang diselamatkan dari ujian. Ada mu'afan, ada orang yang mubtalan, diuji, dapat bala, ujian, musibah. Ada yang mu'afan, diselamatkan dari bala, musibah, ujian. Farhamu ahlal bala washkurullah 'alal 'afiyah. Nah, kalau kamu dalam keadaan tidak diuji, dalam keadaan selamat dari ujian, maka sayangilah orang-orang yang sedang diuji. Ya, sayangi orang-orang yang sedang diuji. Dan bersyukurlah kepada Allah yang beri kamu afiah, keselamatan, kesehatan. Nah, seperti sekarang. Ini ada yang lagi diuji, nggak punya duit. Kita punya duit. Nah, sayangi yang nggak punya duit. Jangan kemudian kita justru mencela, mencemoohkan, sambil mengatakan kamu malas, kamu ini. Jangan. Kalau ada orang yang lagi nggak punya duit, ekonominya terpuruk, sayangi dia. Dan bersyukurlah pada Allah yang mana Allah beri kamu kelebihan harta. Kalau ada yang diuji dengan sakit, ada yang lagi sakit, maka hendaknya kita sayangi orang yang sakit. Dan juga mensyukuri nikmat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam, setiap orang punya ujian yang beda-beda ya. Ujiannya beda-beda macam-macam. Nah, sikapnya bagaimana? Farhamu ahlal bala. Orang yang sedang diuji, musibah apapun itu, sayangi, dan kamu syukuri dirimu yang sehat, yang selamat dari ujian tersebut. Laisa syukur bil lisan. Tapi syukur itu bukan mengucap alhamdulillah saya sehat. Bukan itu. Alhamdulillah saya punya duit. Bukan itu syukur. Yang dimaksud syukur di sini bukan seperti itu ya. Lantas bagaimana? Bal bisa'yi fi afiyatil mubtala. Yang namanya syukur adalah kamu berusaha menjadikan orang yang diuji tadi selamat dari ujiannya. Kalau ada orang diuji nggak punya duit, kamu punya duit. Sayangi yang nggak punya duit, kemudian kamu bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya punya duit. Nah, caranya gimana? Kamu jadikan yang nggak punya duit itu jadi punya duit. Kamu bantu dia. Kalau dia terlilit hutang, kamu bantu untuk melunaskan hutangnya. Kalau dia lagi terpuruk bisnisnya, dia butuh modal, kamu punya duit banyak, kamu bantu modalin dia. Ya, kalau ternyata itu orang sakit, ujiannya sakit, kamu bukan bersyukur, oh, alhamdulillah saya sehat, oh, kesian ya dia lagi sakit. Bukan itu. Bantu dia biar bisa sehat. Kalau dia nggak punya uang untuk ke rumah sakit dan dia butuh ke rumah sakit, ya kamu biayai ke rumah sakit. Kalau ternyata dia nggak butuh ke rumah sakit, dia dirawat di rumah, tapi dia butuh obat-obatan misal, maka ya kamu bantu dia untuk mendapatkan obat-obatan tersebut. Ya, oh, kalau ternyata rumahnya itu nggak nyaman buat dia istirahat, jadikan rumahnya nyaman biar dia bisa istirahat dan dia sehat. Kalau ada orang yang diuji dengan suatu dan kamu tidak diuji dengannya, maka bersyukurmu adalah membantunya terbebas dari ujiannya tersebut. Wa aktsarun nas mubtalan fi dinih. Dan saat ini kebanyakan umat manusia ini diuji agamanya. Nah, ini yang banyak lupa ya. Diuji agamanya. Kalau diuji duitnya banyak orang tahu, diuji penyakit banyak orang tahu. Nah, diuji agama ini banyak nggak sadar. Ya, diuji agamanya. Kalau dalam kasus zaman pandemi ini ya, diuji agamanya itu paling banyak terjadi di kasus masyarakat adalah ketakutan terhadap penyakit. Ya, bukan berusaha sehat, tapi takut sama penyakit. Orang kan nggak boleh takut sama penyakit, tapi nggak boleh nantang penyakit. Ya, yang ada apa? Ya berusaha sehat, berjuang sehat. Nah, dengan jiwa yang tenang, berjuang sehat, cari kesembuhan. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak boleh takut sama penyakit. Karena takut sama penyakit itu adalah sebuah penyakit dan akan menghasilkan penyakit demi penyakit demi penyakit. Terus turun-temurun begitu nanti. Dia akan ada turunannya tuh, penyakitnya itu. Nah, fala afdhal al-yawm min ad-da'wah ila Allah wal mu'awanah 'alaiha. Karena itu di zaman ini nggak ada yang lebih utama bagi seorang seperti berdakwah di jalan Allah Ta'ala dan tolong-menolong dalam dakwah. Ya, tolong-menolong dalam dakwah. Wa aluz zaman ma lahum syai' fil mu'awanah 'alal khair
mahasra ila ala fi'il mu'awan ala kullil mu'awanah. Nah, tapi sayangnya banyak masyarakat di zaman ini yang yang kalau diajak tolong menolong dalam berdakwah itu kurang bersemangat, sedikit. Penolong dalam dakwah itu sedikit. Nah, ini yang menjadi kekurangan kita di zaman ini, kurang tolong menolong dalam berdakwah. Nah, dalam kasus COVID-19 corona ini kita kurang tolong menolong untuk mengedukasi masyarakat bagaimana punya hati yang tenang, kemudian punya tubuh yang sehat. Kita kurang tolong menolong di situ. Sehingga yang sering sekarang ini tambah orang polemik membahas yang tidak boleh dibahas. Ya, yang nyata kan ada orang sakit, yuk diobati itu. Ada orang bingung, yuk dihilangkan kebingungannya. Ini para pendakwah harus tolong menolong di situ, karena lagi bidangnya ini. Ya, zamannya ini lagi banyak orang bingung di situ. Jangan sampai gara-gara COVID kemudian imannya melayang, naudzubillah min dzalik. Ya, imannya jadi meredup, naudzubillah min dzalik. Seharusnya ini bisa jadi momen kita untuk menunjukkan bahwasanya kita punya empati yang besar ya terhadap sesama kita. Kemudian kita berdakwah di situ, menjaga agama kita ini, hati kita dijaga. Tolong menolong untuk jaga hati lebih daripada tolong menolong untuk menjaga tubuh. Meskipun kita akan tolong menolong menjaga tubuh semaksimal mungkin, tapi menjaga hati ini harus lebih. Karena kalau hatinya sehat, maka tubuhnya akan sehat. Wa aktsiru minad du'a pada dakwah. Nah, kalau buat ustadz-ustadz nih habis dakwah, perbanyaklah berdoa. Ya. Wa kullu da'in yara annahu ka ghariqil bahar, dan setiap orang yang berdoa hendaknya seperti orang yang mau tenggelam di lautan, terus pengen selamat. Orang mau tenggelam di lautan pengen selamat itu kan doanya sungguh-sungguh itu. Ya Allah, kirimkan saya penolong. Ya Allah, selamatkan saya. Doanya sungguh-sungguh. Lah kita disuruh berdoa ya, terutama setelah dakwah, karena setelah dakwah itu doa mustajab. Atau di tempat-tempat lain, waktu-waktu lain yang doa mustajab ya, sungguh-sungguh minta sama Allah Ta'ala. Nah, yukhlisu fid du'a wa yu'dhimul mas'alah kama fil hadith. Kalau minta ketika berdoa, hendaknya dia berdoa dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan minta yang besar sama Allah. Kalau minta yang besar, sebagaimana dalam hadis disebutkan, idza sa'altum fas'alullahal firdaus. Kalau kalian minta sama Allah surga, minta surga al-firdaus, surga yang tertinggi. Jangan bilang, ya Allah, masukkan saya di surga meskipun di emperannya enggak apa-apa, jangan begitu. Kalau minta yang besar semangatnya. Minta jannatul firdaus. Wa yad'u li ghairihi hatta yahsulal matlub. Dan hendaknya dia mendoakan orang lain ya untuk mendapatkan surga itu. Kalau pengen surga, mendoakan orang lain untuk mendapatkan kesehatan kalau dia pengen sehat, mendoakan orang lain untuk mendapatkan kekayaan kalau dia pengen kaya, ya sampai nanti di akhirnya mendapatkan dia inginkan. Jadi kalau dia pengen kaya, doakan orang-orang yang belum kaya itu biar kaya. Kalau dia pengen sehat, doakan orang-orang yang sakit itu agar sehat. Ya, kuncinya di situ. Kenapa? Dalam hadis disebutkan, is'alillahal afiyah li ghairik tu'taha li nafsik. Nah, siapa yang minta, kalau mau minta sama Allah, mintakan kesehatan untuk orang lain, maka Allah akan memberikan kesehatan kepadamu. Jadi mintakan kesehatan untuk orang lain, maka Allah akan berikan kesehatan kepadamu. Nah, ini sekarang doa kita sungguh-sungguh itu minta agar bangsa ini sehat. Sungguh-sungguh doakan. Dengan ada orang sakit itu jangan, oh ya enggak, tapi doakan ya Allah, tanpa orang itu tahu. Ya, kalau kita bersolat minta, ya Allah, sembuhkan semua yang sakit dari umatnya Rasulullah SAW. Ya Allah, sembuhkan yang sakit di bangsa ini, berikan kesehatan yang bawa taat. Ya, harus kita ikat kesehatan bawa taat. Nanti kita doakan sehat buat maksiat, naudzubillah min dzalik. Kita membantu orang maksiat, minta, ya Allah, beri kesehatan yang membuat dia taat kepadamu, ya Allah, sehatkan, sembuhkan. Ini kalau kita lakukan, insya Allah akan bawa manfaat ya buat kita dunia akhirah. Ikhwani rahimakumullah. Nah, itu tadi sebagian dari nasihat Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Mas Hamdani, tolong kitabnya. Ya, insya Allah kalau kita turuti nasihat tadi, hidup kita akan jadi semakin menyenangkan. Alhamdulillah. Barokah insya Allah ya, sudah tadi kita bicara tentang ilmu kesehatan, kemudian kita bicara tentang harapan kepada kawan-kawan dokter yang punya keahlian agar memberikan penyuluhan lebih banyak lewat WhatsApp ya, karena kita butuh disuluhkan, kita butuh diarahkan ya, umat ini butuh diarahkan sama dokter untuk kesehatannya, butuh. Kalau ustadz, teman-teman pengajar, pendakwah dimanapun berada, tolong berikan nasihat-nasihat yang menyemangati umat. Jangan masuk dalam polemik. Ya, jangan masuk dalam polemik. Saat ini kita butuh umat ditenangkan hatinya, ditenangkan pikirnya agar sehat. Udah nggak usah masuk polemik. Sudahin polemik saat ini. Kita butuh membangun bareng-bareng dulu. Masyarakat nih, kita mikirkan masyarakat. Nggak usah mikir yang lain.
bagaimana masyarakat kita ini sehat semua. Kemudian buat masyarakat semuanya, doa itu kan gampang ya. Ya Allah, paling gampang itu doa, ngucap loh, minta sama Allah Ta'ala. Minta kan tuh semua orang. Ya, semuanya yang bekerja untuk urusan COVID ini diberi kemampuan kesehatan ya. Dan juga untuk yang punya masalah apapun itu, masalah terkait hutang, masalah sama keluarganya, masalah sama anaknya, masalah apapun, angkat tangan, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawani rahimakumullah, alhamdulillah 415 sudah yang bergabung di kajian ini. Bagian 2 ya, tadi bagian 1 tuh putus terus nyambung kedua. Jadi kalau yang nonton 2, silakan tonton yang pertama. Yang pertama tadi sangat penting. Ya, yang saat ini nonton tayangan ini jangan lupa part 1 ya, bagian 1-nya ditonton sampai tuntas. Sekitar 18 menit Mas Eto ya. Ditonton sampai tuntas karena isinya insya Allah manfaat ya. Insya Allah manfaat. Total saya udah bicara sekitar 43 menit. Ya, total ya, 1 dan 2. Saya udah bicara sekitar 43 menit. Nah, alhamdulillah. Gagal fokus goyangnya Habib. Ya, alhamdulillah bisa membuat dirimu gagal fokus. Berarti kursi goyangnya ini menginspirasi. Mugi-mugi Habib punya stasiun TV sendiri. Habib Novel TV, Ar-Roda TV, mencerahkan umat, bangun bangsa. Amin. Insya Allah sudah jadi TV ini. Nah, dan Anda adalah TV saya. Karena lewat handphonemu, engkau bisa menyiarkan ini ke siapapun, insya Allah. Nah. Yana Arifin, jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum, Habib dan tim. Allah barik fina fikum, insya Allah. Wa iyyakum. Ya. Habib, jika ada yang jadi hantu karena lupa lepas susu itu benar nggak, Habib? Nggak ada, hantu tuh nggak ada. Ya Allah, zaman segini nggak ada hantu, kawan-kawan. Ya. Nggak ada hantu, tidak ada hantu. Ya, kalau jin ada, setan ada, hantu nggak ada. Terus orang mati jadi gentayangan, hantu itu jadi pocong. Masya Allah. Ini kita bahas nih, ini menarik soalnya. Jadi ada orang meninggal dunia, is dead. Itu kalau orangnya taat, dia dapat nikmat kubur. Kalau orangnya maksiat, dosanya banyak, dikubur, diseksa. Semoga kita sama-sama dari seksa kubur. Ya, nggak ada orang maksiat kemudian dikubur tambah jalan-jalan jadi hantu, enak bener ya. Ya. Bebas gitu ya, enggak. Orang yang ahli maksiat dikubur, kalau enggak diampuni, diseksa, dipenjara, dikubur. Naudzubillah min dzalik. Nah, terus masalah itu pocong-pocong ini ya. Lihat pocong itu. Kadang-kadang di depan pemakaman non muslim, dia bilang lihat pocong. Wah, itu enggak masuk akal itu. Karena yang dipocong nih muslim. Yang dipocong muslim. Kalau yang non muslim kan dimakamkan dengan cara ya bukan di kafani gitu kan, enggak ya. Ada yang pakai pakaian ya macam-macam tuh, punya cara sendiri. Nah, kalau di film-film Cina ya, film Cina itu kalau ada hantu nggak pocong loh. Lain loh. Ceng gitu ya. Nanti kalau kita kasih apa itu yang kuning-kuning, vampir ya, vampir itu. Nah, itu vampir Cina. Film loh ya, film. Ya seperti itu. Nah, itu semua kita kena film, lihat pocong, lihat ini dan lain sebagainya. Akhirnya setannya, jinnya suka. Oh, ini karena trennya lagi tren pocong. Jinnya kalau mau goda jadi pocong jinnya. Ya. Setannya nyamar jadi pocong dan setannya ketawa. Ya Allah, manusia. Digituan aja kok sudah takut. Ya, walaupun nanti kalau ketemu ya takut ya. Hehehe. Naudzubillah min dzalik. Masuk kita takut sama pocong. Jangan sombong tapi jangan salah gitu ya. Nggak ada hantu, yang ada jin dan setan, betul. Kalau jin dan setan itu ada. Ya, wujudnya bisa macam-macam. Bisa itu kalau wujudnya pocong itu ya insya Allah setan dan jin yang paling baik itu. Kenapa? Bagus banget setan pocong karena yang jadi dia bisa wujudnya menakutkan, menyeramkan. Mata 1000 banyak gitu bisa. Mata 1 gede mau nyaplok seorang itu ya bisa. Kalau menjadi pocong ya itu suatu yang termasuk setannya baik. Karena apa? Nggak nakutin itu. Cuman kain gitu ya, cuman kain, bukan yang menyeramkan. Naudzubillah min dzalik. Nah, nggak ada punya susuk jadi, kalau dalam bahasa Jawa itu susuk uang kembalian ya. Nah, uang kembalian dalam bahasa Jawa. Nah, kalau ada orang punya susuk atau pakai susuk, nggak usah bahas susuk gitu kan. Hidup kita jangan pakai untuk bahasa gitu-gitu. Nanti kitanya tidak manfaat. Ya tidak manfaat. Alhamdulillah. Nah, Kandara Manggala. Saya punya putut. Saya putut, mohon doa buat ibu saya Sumiati di Kopen, Bali.
Dan salam buat Mas Haryanto Kadirso dan Mas Iwan Kopen, kawan rutinan dulu di tempat Habib. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ibunya panjang umur, sehat walafiat, fi taatillah, dan semua ibu-ibu kita. Amin. Ya, harusnya pocong bisa jadi nasihat yang baik untuk mengingat mati. Ya, tapi kan jadi film kok. Konsumsi apa namanya? Hiburan sekarang. Untuk hiburan. Nah, yang menarik itu ya, yang asik itu justru kalau Ramadan itu ada anak-anak muda yang keliling kampung gugah sahur pakai pocong. Ya, karena saking anak muda nggak takut sama pocong gitu loh. Jadi gugah sahurnya dia pakai pocong. Yang digugah yang takut, wih, ada pocong lewat. Ya, ada pocong lewat. Oke, Beb jangan nyebut pocong terus, Beb jadi takut. Ya udah, ganti lewat. Ikhwani rahimakumullah. Harimau yang nggak kelihatan tapi ada suaranya itu apa, Beb? Handphone. Handphone tuh kalau ringtone-nya suara harimau kan nggak kelihatan, kan ada suaranya. Gitu kan ya, handphone. Pokoknya jangan pernah mikir mistis, mikir gitu-gitu. Buat kita sakit itu, tidak ada manfaatnya. Walaupun ada yang gaib itu ada, ya. Walaupun sihir itu nyata dan itu ada, tapi kita nggak usah masuk ke sana, nggak usah mikir, nggak usah. Walaupun jin ada, jangan kepingin ketemu jin. Udah syariat saja, sholat, puasa, zikir, senyum, berbuat baik sama orang, sedekah, nolong orang. Itulah syariat Nabi Muhammad SAW. Oke? Rasul nggak sibuk duduk sama sahabat bahas yang begitu-begitu, enggak. Ya, Rasul ketemu langsung sama jin, jinnya diislamkan. Dakwah sama jin ilmu, yang bahas ilmu, itu cocok. Nah, Beb, doain aku supaya punya jodoh, Beb. Amin, kabul insyaallah. Jodoh tuh banyak. Ya, tergantung kalau laki-laki, ya jangan kebanyakan mau. Maunya minta istri yang cantik, jelita, kaya raya, solihah gitu ya. Masya Allah itu, permintaan banyak, stok terbatas. Minta saja bisa bahagiakan dunia akhirat. Ya, kemudian yang perempuan juga gitu, yang bisa bahagiakan dunia akhirat. Kalau ada pria baik-baik datang melamarmu, kurang baik-baik, ya sudah. Jangan bilang saya belum cinta, Beb, saya nggak cinta, saya kurang ini. Aduh, cinta itu akan datang dan tumbuh. Dengan takwa bersama, nanti Allah kasih cinta yang hakiki dalam hati, insyaallah. Nah, Habib, saya sering dipanggil dia diganggu jin atau setan berupa suara katanya karena saya sendirian di rumah. Ya makanya jangan sendirian. Kalau sendirian kan ngelamun. Ngelamun, cari teman. Ya cari teman biar tidak ngelamun, ya biar tidak melamun. Kalau melamun tuh akhirnya lamunan kita sendiri itu sudah ganggu kita. Akhirnya merasa dengar suara, padahal cuma kerasa aja. Ya terasa aja. Nah, saya pengennya ketemu sama Kanjeng Nabi saja. Saya pengennya ketemu Kanjeng Nabi saja. Allah SWT bagus. Ya semangat pengen ketemu Rasulullah SAW, itu yang paling cakep. Nah, kasih quote, Beb, biar hati tenang hadapi COVID. Wah, kasih quote biar hati tenang hadapi COVID. Mohon maaf ya, itu penyakit liver, penyakit jantung, penyakit stroke itu hilang semua gara-gara COVID. Sekarang nggak ada judulnya orang meninggal stroke, walaupun ada tapi tidak tenar gitu ya. Orang meninggal serangan jantung ada tapi tidak tenar. Tapi karena COVID itu tenar. Siapa yang menenarkan COVID? Kita sendiri. Jadi kalau kita pengen hidup sehat, ya jangan bahas penyakit, tapi bahaslah hidup sehat. Insya Allah nanti kan terhindar dari penyakit. Yang enak-enak saja, yang dipikir, yang diomongkan, disampaikan yang enak-enak. Nah, Beb, adik saya sulit sekali disuruh nikah. Gimana, Beb, sarannya? Adik saya cewek, Beb, soalnya. Adiknya sulit disuruh nikah. Tanya saja, maunya nikah sama siapa? Mungkin mau nikah, cuman nggak boleh, atau yang dia inginkan ditolak sama keluarga, diajak bicara, insya Allah ya. Di sini hujan mulai datang lagi gerimis. Mas Seto, Beb, gerimis. Gak apa-apa, Mas Seto, gerimis. Ya paling kan laptopmu jeblok, resiko terbesar, betul Mas Seto? Ya, insya Allah gerimisnya ini bersahabat sama kita. Nyantai aja Mas Seto. Kita ini punya ilmu, ojo mikir, kamu ngajak saya mikir. Ini kamu melanggar SOP Ar-Raudhah. Ojo mikir mau mumet. Alhamdulillah. Semakin gerimis semakin enak. Gerimis itu Mas Seto, gerimis itu kiriman dari langit. Gerimis itu makhluknya Allah yang disuruh turun ke bumi untuk suatu tugas tertentu. Di titik mana dia turun itu sudah ada catatannya. Jadi kalau
mau ya pakai ilmunya Kanjeng Nabi SAW. Gerimisnya suruh pindah ke tempat yang lain, ya nanti airnya tetap nyampe ke kita, di buminya nyampe ke kita. Ya, bagaimana hati biar nyambung terus dengan Rasulullah SAW? Jalankan sunnahnya Rasulullah SAW. Belajar yang banyak sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, sunnahnya Rasulullah SAW dipelajari yang banyak. Kalau mau duduk baca apa, mau bangun baca apa, mau jalan baca apa, caranya Rasulullah ketika makan bagaimana, otomatis nanti setiap gerak kita itu nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Karena mau ngapain bayangkan Rasulullah. Oh, kalau Rasulullah mau pakai baju tangan kanan dulu ya. Oh, Rasulullah nggak pas baju tangan kiri dulu ya. Kan terus connect terus. Nah itu caranya. Sembari banyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Amin. Tanya bedanya kalam ahli thariqah dengan ahli filsafat apa? Oh, beda banget. Ahli filsafat itu ahli ngomong, ahli thariqah itu thorik jalan, ahli ngelakoni. Jadi bedanya ucapannya orang yang praktek sama ucapannya orang yang cuma membayangkan, kan ya beda ya? Beda sekali. Ucapannya orang yang sudah nikah sama orang yang lagi bayangin nikah, beda. Sangat berbeda. Mohon pencerahan, kalau pendapat ibu dan bapak berbeda harus ikut yang mana? Ikut Rasulullah SAW. Jadi sesuaikan pendapat orang tuamu dengan pendapat nabimu, itu yang kamu ikuti. Ya, tapi jangan tentang pendapat orang tuamu. Ya, harus pakai akhlak, pakai adab, pakai sopan santun. Ya, nah. Untuk semua yang baru bergabung di pelanggan channel YouTube Habib Novel Aidrus, jazakumullah khairan. Untuk teman-teman ada sedikit perubahan konten ngaji fikih, ya itu akan saya rubah menjadi mengenal Rasulullah SAW, kehidupan Rasulullah bersama keluarganya, bersama sahabatnya, bersama istrinya, bersama anaknya, bersama cucu beliau SAW, ya bersama karyawan-karyawannya Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan jelaskan itu satu demi satu. Nah, sementara ngaji fikihnya akan saya share untuk publik, bukan untuk pelanggan. Ya, fikihnya untuk publik, yang untuk pelanggan, yang apa Mas Eto tuh? Ngaji fikih? Berlian atau? Ya, pelanggan berlian, ngaji fikihnya saya ganti sejarah, kehidupan Rasulullah SAW ya. Mengenal Rasulullah SAW. Mudah-mudahan antum setuju dan lebih senang. Ngaji fikihnya akan saya share untuk publik. Ya, untuk publik, untuk semua. Nah, makasih. Oh ya, alhamdulillah info kawan-kawan, insya Allah ini kan lantai ini udah jadi nih, tinggal finishing aja. Di sebelah kanan saya itu ada lantai 4. Lantai 4 itu insya Allah ya, lantai 4 insya Allah besok atau lusa, ya kalau nggak hari Sabtu ya hari Senin, ya mulai akan dikerjakan pembuatan lahan hidroponik. Kita akan bercocok tanam hidroponik insya Allah. Nah, untuk apa itu hidroponiknya? Ya untuk makannya teman-teman di majelis. Nah, nanti saya akan berupaya agar makanannya itu dari majelis, oleh majelis untuk majelis. Makan sayur mayur yang sehat-sehat. Nah, tadi saya udah nanya sama pemborongnya itu, berapa biayanya untuk pembuatan area sekitar 12 meter kali 4 ya, kurang lebih. Itu biayanya adalah sebesar 32.472.000. Ya, 32.472.000. Kalau ada yang minat ikut andil untuk pembuatan hidroponik ya, hidroponik di Masjid Ar-Raudhah, maka bisa transfer ke nomor rekening saya yang biasanya saya share, BCA, Mandiri, BSI, ya, kemudian BNI, BRI, seperti yang udah biasa saya share. Mungkin Mas Seto bisa tampilkan nomor rekeningnya itu. Ya, bagi yang ingin ikut andil untuk pembangunan hidroponik di Masjid Ar-Raudhah di lantai 4, kami butuhkan dana sebesar kurang lebih 32.472.000. Bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Insyaallah. Udah ketemu Mas Seto? Ternyata Mas Setonya ngantuk, saudara-saudara. Sekarang alasan kedua untuk segera pulang, Mas Seto menunjukkan wajah lesu ngantuk ini. Halo, ketemu. Nomor saya nggak pernah ganti. Nomor saya 081228060916. Itu nomor saya. 081228060916. Itu nomor saya. Insyaallah. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Pengumuman dari saya. Insyaallah
kalau nggak Sabtu, hari Senin akan dimulai pengerjaan pembuatan hidroponik di lantai 4 Masjid Ar-Raudhah dengan luasan 12 kali 4 atau 5 meter, saya tepatnya belum ngukur. Saya sudah cari pemborongnya, dana yang dibutuhkan kurang lebih sebesar Rp32.472.000 ya. Rp32.472.000 itu dana yang dibutuhkan. Hasil dari hidroponik itu nanti dari majelis oleh majelis untuk majelis. Jadi biar teman-teman santri, kawan-kawan yang nanti ngaji di Ar-Raudhah itu kalau Jumat kalau udah aktif lagi, di antara menunya itu menu sehat ya, yang hijau-hijau, dedaunan, sayur mayur, untuk membuat semakin sehat insya Allah. Nah, yang mau ikut andil untuk pembangunan hidroponik dan lain sebagainya bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Insya Allah akan jadi amal kita bersama ya. Saya ucapkan jazakumullah khairan untuk semua yang sudah membantu majelis ini dalam bentuk apapun, dan saya minta keikhlasannya. Dana tersebut kita gunakan untuk berbagai macam kepentingan majelis ya. Ada yang dijadikan semen, ada yang dijadikan cat, ada yang dijadikan listrik, ya, ada yang dijadikan apalagi ya, pembangunan majelis macam-macam. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya barokah dan manfaat. Hidroponik karena Habib Novel pengen jadi petani, ngikutin sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan sebuah riwayat kan disebutkan, seandainya besok itu kiamat, hari ini kamu bisa tanam pohon. Ya, terus kalau orang bercocok tanam itu, semua yang dimakan sama burung, sama hama, itu sebenarnya jadi sedekah itu. Karena burung itu makan, dapat makanan dari situ, sedekah. Ya, banyak fadilah lah, banyak keutamaan di sana. Saya pengen mengikuti jejak leluhur saya dan jejak yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya, Indonesia kan leluhurnya selain nenek moyangku seorang pelaut ya, nenek moyangku juga seorang petani. Ya, seorang petani. Banggalah jadi petani, tapi saya mau jadi petani milenial. Petani milenial di lantai 4 sambil menengok pemandangan yang indah kota Solo. Kita pengen bercocok tanam hidroponik. Insya Allah doakan ya, berkah, manfaat. Yang ingin ikut andil silahkan transfer seperti yang tertera di layar monitor. Nah, jazakumullah khairan. Wal afu minkum. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.